Halo teman-teman, jumpa lagi dengan channelnya Hobi Nginep, channel yang selalu memberikan review hotel, tempat wisata, dan kuliner enak di sekitar tempat wisata. Jangan lupa untuk like and subscribe akunnya Hobi Nginep. Di video kali ini kita akan mereview salah satu hotel di daerah Bogor, namanya The Royal Safari Garden Hotel. Salah satu alasannya kita menginap di sini ya karena kita pengen ngenalin lah ya ke anak-anak tentang berbagai macam binatang, mulai dari yang hidup di air, darat, hingga udara. Perjalanan kita tuh berangkat rada siangan ya karena memang kan lokasinya nggak jauh juga dari Jakarta. Biasanya sih kita berangkat malam ya. Jadi ini tuh dari Jakarta tuh kurang lebih hanya 2 jaman aja dan nggak jauh juga. Kemudian ini tuh kita ngetap di gerbang tol Ciawi. Nah, dari gerbang tol Ciawi ini itu kita ambil ke arah Taman Safari ya atau arah puncak. Nanti kita ikutin aja jalurnya dan hotelnya tuh di pinggir jalan raya, jadi gampang banget buat dicari. Nah, ini kita udah sampai di depan hotelnya. Untuk bangunan lobi hotelnya tuh cukup unik juga ya. Untuk bentuknya tuh seperti tempurung kelapa gitu. Nah, ini tuh bukan tempat parkir, teman-teman. Jadi tempat parkirnya itu ada di bawah. Jadi kita tuh di sini tuh hanya untuk drop off penumpang aja. Untuk kita drop off barangnya nggak di sini. Jadi untuk drop off penumpang kita bisa proses check in. Nah, untuk yang parkir itu nanti diarahin ke arah bawah. Untuk lobbynya itu open space ya teman-teman, jadi sangat luas dan lobbynya ini tuh juga cakep banget ya karena lobbynya itu dihiasin dengan ornamen-ornamen hewan-hewan gitu. Dan ini tuh anakku juga bisa jalan-jalan sama ayahnya karena memang lobbynya tuh luas banget. Nah, kemudian pas kita check-in kita dijelasin berbagai fasilitas dan dikasih beberapa voucher seperti voucher breakfast. Terus kita tuh juga dapat voucher iftar ya karena kita kan gini lagi nginepnya lagi bulan puasa dan kita dapat voucher iftar untuk buka puasa bersama. Dan kita tuh juga dapat diskon voucher Gyeonggi restoran dan diskon 20% juga untuk makan di Kanopi restoran. Dan ini kita dapat voucher feeding Grab. Atau kita kalau misalnya mau breakfastnya bareng sama Grab itu juga bisa ya. Nah, ini kita dikasih maps juga, jadi biar kita tuh bisa lebih tahu detailnya ada fasilitas apa aja sih di dalam kawasannya ini. Setelah check-in, kita itu keliling-keliling sebentar di sekitar lobby ya, karena ada kayak outlet-outlet atau toko souvenir gitu juga. Kalau isinya itu sesuai dengan tema ya, karena hotelnya ini kan mengusung animal ya, jadi ya isinya itu ya souvenirnya tuh rata-rata karakter hewan semua tuh. Jadi di sini tuh karena dia itu bareng dengan Taman Safari, jadi kita tuh juga bisa beli souvenir di sini. Oh ya, kalian juga harus tahu. Jadi Royal Safari ini itu dia itu satu manajemen dengan Taman Safari, terus Bali Marine Safari, ya kan. Nah, jadi kalau misalnya kalian nginep di sini tuh kalian juga bisa untuk support untuk Taman Safari dan Bali Marine Safari Park. Nah, ini kita turun ke bawah karena di bawah ini kan juga ada playground ya, indoornya. Nah, kalau misalnya pas check-in teman-teman itu belum ready kamarnya, kalian tuh bisa nunggu di playground ini. Menurut aku ya untuk playgroundnya ini tuh mereka tuh terniat karena apa? Karena jadi permainannya itu juga banyak dan playgroundnya ini juga cukup luas. Jadi anak-anak tuh bisa bebas untuk bermain ya. Permainannya juga banyak dan di sini tuh juga di luarnya itu ada tempat tunggu buat orang dewasa. Jadi orang dewasanya juga bisa untuk menunggu anak-anak bermain di playground dan bisa juga foto-foto sama panda. Beres main di playground, anak-anak kita bawa turun lagi untuk lihat binatang-binatang yang ada di sekitaran lobi. Banyak banget, ada zebra, kemarin tuh juga ada meerkat ya, ada walabi. Untuk zebranya ini kalian bisa kasih makan ya, dan untuk biaya kasih makannya itu sekitar 50.000 untuk 2 orang. Tapi kalau misalnya sore pas mau iftar itu bisa jadi 30.000. Terus di sini tuh ada juga hewan namanya lemur. Aku juga nggak tahu nih lemur tuh hewan apa ya, baru lihat ini. Tapi kalau dilihat dari bentuknya tuh kayak seperti koala-koala gitu ya. Pokoknya kalian tinggal pilih aja deh mau nunggu di mana. Yang pasti nggak bakal ngebosenin ya. Akhirnya sekitar jam 2 kan kamar kita tuh ready. Nah, kita langsung ke kamar. Karena jarak dari kamar ke lobby ini juga lumayan cukup jauh, jadi teman-teman itu juga ada 2 pilihan ya. Bisa naik shuttle atau dibawa langsung kendaraannya ke depan hotel.
Kemarin aku lebih memilih bawa aja kendaraannya untuk parkir di depan hotel karena kan kalau misalnya kita mau keluar buat nyari apa-apa tuh biar nggak terlalu repot juga ya. Apalagi kan kita bawa anak dua ya dan otomatis kan bawaannya banyak banget. Jadi ya repot juga lah kalau misalnya buat parkirnya itu di depan tadi. Kemarin untuk kamar kita pilih kamar yang tipe G-Wrap ya. Untuk kamar tuh banyak banget pilihannya. Ada yang cendrawasih, ada yang leopard, ada yang panda. Tapi kita pilih yang tipe G-Wrap. Untuk harganya tuh rate-nya tuh sekitar 1 sampai 1,5 jutaan ya. Dan untuk harga itu bisa berubah-ubah tergantung hari dan momentumnya aja. Oke, ini kita udah sampai di depan lobi kamar tipe G-Wrap. Untuk staff kemarin ramah-ramah semua dan sangat helpful. Nah, kemarin kita tuh juga disambut baik banget dari datang sampai ke kamar. Dan ini kita lihat untuk kamarnya. Depan pintu sebelah kanan ini kita langsung disambut sama kamar mandi. Kamar mandinya itu wangi banget. Kemudian ini tuh juga ada amenitisnya yang lengkap. Dan untuk wadah amenitisnya tuh lucu banget karena dia bermotif seperti jerapah gitu ya. Dan kemudian ini untuk kamar mandinya tuh untuk shower, heaternya tuh berfungsi dengan baik semua. Dan ada hair dryer dan laundry bag. Oke, kita lanjut. Di sini ada air mineral, ada kopi dan teh, semuanya lengkap ya. Kemudian ada meja kerja yang lumayan cukup luas dan kemarin itu kita juga dapat welcome cake. Ini cake-nya juga enak banget loh. Kemudian juga ada sofa untuk santai-santai dan lalu ini dia bednya dihiasi dengan ornamen-ornamen jerapah ya karena memang temanya juga tipe jerapah ya. Jadi disesuaikan. Dan ini kita juga dapat kartu ucapan dari Royal Safari Garden. Thank you banget Royal Safari Garden. Dan ini kita langsung ke balkon. Balkon itu juga cukup luas. Di situ ada 2 kursi dan meja. Enak lah ya buat santai-santai. Oke, setelah istirahat bentar kita mau berenang. Untuk ke kolam berenangnya bisa jalan kaki, bisa juga naik shuttle ya. Tapi kemarin kita naik shuttle karena jaraknya kan juga lumayan untuk ke kolamnya itu. Sepanjang perjalanan ke kolam kita ngelewatin kolam-kolam dan kolamnya ini tuh ada ikan, ada juga bebek-bebek berenang ya. Nah ini kita udah sampai di kolamnya. Untuk wahananya itu juga cukup lengkap ya, dijamin happy lah ya kalau kita bawa anak-anak buat kesini. Dan waterparknya ini juga bisa buat umum. Untuk umum itu kita bayar 50.000. Dan di sini tuh juga ada toko-toko souvenir gitu, biasa sama kain depan tadi karakternya hewan. Nah, untuk di sini tuh itu tuh juga ada foam party ya. Kalian tuh juga bisa ikutan foam party mulai dari jam 9 pagi dan ada juga untuk jam 4 sore ya. Dan ini tuh gratis untuk tamu hotel. Nah, kemudian ini tuh juga ada kolam renang air hangatnya juga. Tapi ini kayaknya khusus anak kecil ya, soalnya tuh cetek banget ya kan. Dan untuk fasilitas waterparknya ini menurutku ya ini tuh overall tuh bagus banget dan banyak banget macam-macam perosotan air. Jadi kalian tuh bebas mau yang tinggi, mau yang di bawah itu bisa. Dan kebetulan kemarin masih ada sisa-sisa foam partinya karena kebetulan kita udah terlalu sore ya buat masuk ke dalamnya. Jadi ya udahlah, anakku masih kebagian lah untuk foam partinya sedikit. Nah, ini anakku nih yang cowok tuh biasalah dia langsung happy kalau udah ketemu yang namanya seluncuran air. Jadi sama dia dicobain semua seluncurannya ini yang menurutku jadi masih belum terlalu tinggi, jadi anak-anak tuh juga yang nggak terlalu takut ya untuk buat main perosotannya. Dan di sini tuh juga ada air tumpah ya, jadi menurutku untuk waterparknya ini tuh seru banget ya. Dah ini anakku udah dari tadi bolak-balik dia main seluncuran air. Nah ini untuk anakku yang cewek ini dia berendam aja lah di air hangat. Lucu banget, kolam renangnya tuh kecil gitu ya, jadi emang buat untuk anak-anak kecil ya. Nah ini tuh juga yang ada air tumpah, tapi air tumpahnya nggak banyak kan. Ya udah mulai dia bergaya itu lompat-lompatan kan di kolamnya. Nah setelah beres berenang kita ikutan iftar. Karena memang pas kita stay di sini tuh pas banget momennya lagi bulan puasa. Jadi sekalian juga ya buat manfaatin momen. Untuk menu iftarnya tuh juga sangat lengkap ya. Jadi mulai dari ada aneka jus, itu ada jus mangga sama jus leci. Terus juga ada aneka puding dan jajanan khas juga. Ada aneka gorengan, terus juga ada kurma juga ya tadi tuh. Terus juga ada roti dan di sini tuh juga ada buah potong. Dan kalian juga ada yang mau pilih manisan ataupun asinan juga ada serta rujak. Dan ini ada salad barnya. Nah saladnya ini aku cobain kemarin enak banget.
Dan di sini tuh juga ada wall fruit, jadi yang buah-buah yang nggak potong seperti jeruk ataupun rambutan itu ada. Dan di sini tuh ada es campur dong sama es doger. Itu menu wajib sepertinya buat buka puasa ya. Nah, kalian bisa juga pilih, ada di sini namanya kolak ya kan. Ada kolak, terus juga ada bubur ya kan. Dan ada aneka kukus-kukusan juga. Serta kita lanjut ke makanan beratnya. Makanan beratnya ini juga cukup variatif ya. Di sini tuh ada ikan asin jambal, terus juga ada tempe, lalapan, masakan khas Sunda lah ya yang pastinya. Terus di sini ada sop kambing, ada coto Makassar, dan kita tuh juga di sini ada aneka sambel-sambelan. Dan di sini tuh juga ada aneka berbagai macam kerupuk, jadi kalian bisa pilih mau kerupuk yang mana. Dan di sini untuk makanan beratnya itu juga ada sambal kentang, ya kan, terus juga ada capcay, terus juga ada bihun, terus juga biasa nasi putih, dan di sini tuh ada juga mie goreng. Dan di sini tuh juga ada aneka gorengan serta bumbu kacangnya. Dan kita lanjut juga ada kebab serta ada daging ayam yang di grill ya. Terus kita juga mau nyobain di sini tuh ada nasi goreng kambing. Nah, nasi goreng kambing itu juga menurutku juga enak ya. Jadi kalau yang nggak suka nasi putih, kalian bisa cobain nasi goreng kambing. Beres iftar, kita balik lagi ke kamar dan kita mau ngeteh-ngeteh di balkon ya, sambil memandangi pemandangan yang indah. Lanjut paginya nih, setelah pagi kita mau sarapan, dan sarapan ini kita jalan kaki aja ya, karena sekalian olahraga juga. Jadi kita jalan kaki aja ke restonya. Biasa kita ngelewatin danau tadi atau kolam tadi ya yang ada bebeknya, dan ini tuh juga banyak banget sih bebek-bebeknya, ada angsa gitu ya, angsa warna hitam. Aku juga baru lihat nih angsa warna hitam ya. Dan untuk breakfastnya itu kita breakfastnya itu di The Savannah Restoran, sama seperti yang iftar. Nah ini kita breakfast langsung aja. Dan untuk anak-anak di bawah usia 5 tahun itu masih free, tapi untuk di atas 5 tahun itu dia kena charge ya teman-teman. Untuk breakfastnya itu ada aneka rebusan. Di sini ada singkong yang dikasih parutan kelapa di atasnya, serta juga ada pisang rebus, serta ada kacang rebus juga. Dan kita tuh juga di sini dapat roti canai. Nah, ini kalau roti canai yang suka buat sarapan pagi tanpa perlu repot-repot bisa cobain roti canai ini. Setelah itu di sini tuh juga ada bubur ayam. Dan ada juga salad buah serta salad sayur, dan ada aneka buah lokal juga. Terus aneka buah lokalnya ini tuh ada pisang, ada rambutan, dan juga ada jeruk. Nah, kita juga lanjut ke aneka buah potongnya ya. Dan di sini tuh juga ada aneka macam roti ya kan, terus juga serta macam-macam bentuk roti serta puding. Di sini juga ada, dan aneka jajanan pasar juga. Nah, untuk di sini tuh juga ada jamu, ada jus dan infus water, serta ada susu dan Coco Crunch. Untuk anak-anak menurutku nggak repot ya buat sarapannya kan, jadi semuanya tuh lengkap di sini tuh ada ya kan. Nah, oke, kita lanjut untuk ke makanan beratnya. Di sini tuh juga ada kebab serta ada cilok serta bumbu kacangnya, serta ada aneka kerupuk serta aneka sambel-sambelan. Dan di sini tuh juga berbagai macam varian makanan beratnya tuh ya. Untuk lauk-lauknya tuh juga menurutku worth it banget. Nah, aku tuh di sini tuh seneng banget kemarin nemuin namanya Lau Chicken Soy Sauce. Itu aku cobain, itu enak banget. Mungkin kalau seperti kita suka cari-cari itu kayak model macam ayam Hainan gitu ya, tapi ini tuh enak banget. Aku sampai nambah kalau yang ini tuh, karena menurutku enak banget. Ada bihun dan mie goreng juga, terus juga ada sosis ya. Di sini tuh juga ada live cookingnya ya. Kita kalau misalnya mau pesen omelet atau kita mau pesen nasi goreng, di sini tuh ada juga. Nah, dan ini tuh juga kita dapat hot tea bisa, atau mau pesan kopi yang fresh tuh juga ada. Kalau menurutku untuk overall untuk semua menu breakfastnya itu enak-enak, dan untuk menu kids cornernya itu juga lengkap dan enak juga. Jadi nggak khawatir buat anak-anak buat makan. Terus kita habis cari makan, kita cari tempat duduk yang bisa dapat spot terbaik buat teman-teman kalau mau ambil foto atau video sambil sarapan dengan walabi atau merekat.
Kalian juga bisa sarapan bareng zebra. Nah, kalau menurut aku kita rekomendasiin ya buat cari tempat duduk itu yang pas banget di bawah kaca. Jadi ini adalah spot terbaik untuk kalian sarapan di sini. Ini kita sarapan dan kebetulan juga hewan meerkatnya itu juga lagi udah bangun ya. Jadi pas banget tuh pas kita sarapan dia nongol. Selesai sarapan kita mau nyobain aktivitas selanjutnya. Kita mau ke bird park. Nah, sebelum kita ke bird park ini kita bakal ngelewatin seperti kayak taman bermain gitu ya. Dan ini tuh bayar, kalau buat taman bermain ini itu nggak free ya teman-teman. Nah, tapi kita mau lewatin aja karena memang kita mau langsung ke bird parknya ya kan. Kalau untuk playground yang outdoor ini itu free ya teman-teman. Nah oke, kita udah sampai di depan gerbang dari bird parknya. Kita langsung masuk aja ke daerah bird parknya. Kalau di bird park ini itu tuh gratis ya teman-teman untuk masuknya. Jadi kita manfaatin aja fasilitas yang udah disediain. Baru masuk kita itu udah disambut sama burung merak. Kemudian di sini tuh juga ada burung nuri. Pas banget juga kita pas lagi datang itu bapak pengununggunya itu lagi ngasih makan. Ini tuh yang dikasih makan sama bapaknya itu sejenis burung apiari. Dan di sini tuh juga ada burung rangkok serta burung kakatua. Burung kakatuanya ini tuh jenisnya tuh burung kakatua jambul kuning ya. Nah ini tuh burung kakatuanya yang besar. Nah ini kalau yang ini tuh burung kakatuanya yang rada kecil ya. Dan ini tuh kayaknya mereka sudah ternak ya untuk burung kakatuanya, karena nggak cuman satu atau dua, jadi banyak banget. Beres dari bird park kita mau lanjut ke Savana Afrika. Savana Afrika ini juga banyak banget juga untuk binatang-binatangnya. Dan di sini tuh ada burung unta serta ada jerapah. Nah, tapi untuk jerapahnya ini tuh masih kecil, jadi masih usia 5 tahun. Kalau yang udah besar kan dia udah tinggi banget gitu kan. Nah, setelah dari Savana Afrika, kita tuh mau lihat gajah. Gajahnya ini dari Sumatera. Dua gajah ini tuh biasanya tuh ada animal show-nya juga. Itu di weekend dan di hari Senin. Itu di sekitar jam 11 siang ya kan. Beres dari ini kita mau nonton bird show. Baik, kan? Baik, boleh minta tepuk tangan sekali lagi. Terima kasih dari hari ini Rona kesini melambaikan apa? Di sini Luna akan menguji indera penglihatannya. Jadi putra kami untuk membedakan jantan dan betinanya. Kira-kira di sini ada yang tahu bisa dilihat dari apanya? Ada yang tahu bisa dilihat dari apa jantan berputih dan lingkar matanya berwarna merah, seperti yang dipegang oleh Kak Nova. Dan postur tubuh dari sang jantan itu lebih besar dari akan turun ke permukaan untuk mencari makanan. Dan mereka memiliki cara jalan yang unik. Mereka akan berjalan dengan cara melompat-lompat seperti ini. Beres dari bird show itu sekitar pertunjukannya 30 menit. Akhirnya kita mau kembali ke kamar dan kita mau check out. Kita mau foto-foto dulu sama zebranya. Dan terima kasih untuk yang sudah menonton. See you.